Assalamualaikum, hai semuanya, masih bersama Bunda Evi, daun anak dua di rumah desa sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin. Aku awali cerita pada pagi ini menanak nasi. Menanak nasinya di Magicom aja. By the way, bahan pokok di rumah kalian gimana nih? Kalau di sini itu masih mahal-mahal aja ya teman-teman, apalagi beras gitu masih aja mahal, belum ada yang namanya turun gitu ya. Menanak nasinya itu pakai air hangat ya teman-teman agar cepet matengnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kalau nanak nasi di Magicom itu untuk tombol pencet warna merah ke bagian bawah ya, karena itu aku sering banget karena sudah menanak nasi, sudah lama ditunggu, alhasil nasinya itu belum mateng, ternyata belum dipencet tombol merah. Ceritanya hari ini tuh mau masak pecel ya, dan ini aku menggoreng tempe. Tadi aku sudah buat sayurannya kacang dan nantinya itu capar sama gubis. Kalau pagi-pagi itu enaknya masak yang simpel-simpel aja ya teman-teman, karena dibuat sarapan aja. Nanti kalau siang atau sore kalau habis itu ya buat lagi aja. Kalau aku tuh masaknya tuh instan gitu ya, tidak yang kemarin-kemarin itu aku tuh kurang cocok banget ya. Biasanya itu kalau di Jawa namanya blendrang itu suka, biasanya itu kalau blendrang itu jangan tewel tuh baru suka banget, tapi kalau yang lainnya itu bisa nganu ya teman-teman, nggak suka. Jadinya itu aku kalau masak itu instan sekali makan gitu untuk pagi, siang, dan sore. Ngomong-ngomong ya teman-teman, kalau pagi itu susah nggak sih mau pakai resep apa, menu apa untuk pagi? Kalau aku tuh sukanya bingung ya, kalau pagi itu mau buat masakan apa, itu bingung apa. Mungkin bunda-bunda di sana juga samaan kayak aku gitu ya. Setelah masak lanjut beberes area dapur itu pasti banget ya, karena kotor kalau habis masak itu. Dan juga bersihin area sampingnya kompor yang bagian ini. Dan yang salvo sama bawahnya kolong itu ya, karena itu ada tempatnya beras dan lain-lain. Dan belum ada sempet ya beli tirainya itu kolong, karena budgetnya juga masih menipis. Dan ya, masalah wadah perbumbuanku tuh masih acak adul ya, seperti ini ada yang besar, ada yang kecil, tempatnya gula, tempatnya garam, dan micin itu ya seperlunya gitu. Yang lainnya tuh aku taruh di almari bagian kanan aku itu ya, yang warnanya coklat. Alhamdulillah dikasih rumah yang gede, alhasil harus super ekstra, bener-bener ekstra kalau bersihnya ya teman-teman, karena tempat yang gede itu juga membutuhkan tenaga yang sangat banyak juga kalau bersih ya. Enaknya tuh kalau punya acara itu tempatnya juga luas dan banyak orang bisa menampung ya teman-teman. Apalagi kalau di desa itu biasanya mengadakan arisan, yasinan, dan lain sebagainya, pengajian rutinan itu bisa banget ya tempatnya itu kalau dibuat seperti pengajian dan lain-lain itu tempatnya cukup dan muat banget. By the way, jadi ibu-ibu tuh harus selalu waras gak sih kalau di rumah, karena setiap melihat kotoran itu rasanya itu pusing dan stres ya kalau aku, apalagi kalau masalah beberes ya, baru aja ini ya rapi ya. Mungkin kalau anak-anak udah aja itu apa aja sudah ditumplek-blek dan diorat-arit lagi tempatnya. Punya ya, anak dua itu tidak sama ya teman-teman, satu sifatnya yang gini dan satu sifatnya yang itu, padahal keluarnya itu sama ya, tapi bisa aja ya kalau sifatnya kita itu berbeda-beda. Kok anak dua ya yang seperti ini, anak yang kembar aja keluar itu pasti sifatnya tuh ada yang beda banget. Itu padahal kembar ya, sama-sama wajahnya sama, dan lain-lainnya bisa sama ya, tapi kalau sifat itu tidak bisa ya teman-teman ya. Pasti dua orang ya, pasti ada dua sifat, dan ya sifatnya ada yang lemah lembut dan ada sifatnya yang pemarah gitu ya. Kalau anakku di rumah ya, yang satunya itu sifatnya lemah lembut dan sifatnya yang satunya itu ya agak
kasar gitu ya. Kalau mbaknya itu radi kasar gitu ya, kalau adiknya itu malah sensitifan banget, padahal cowok gitu kalau ya. Si adiknya itu kalau bilang itu harus super ekstra hati-hati dan lemah lembut ya, karena kalau nadanya kekencengan dikit aja itu pasti nangis. Next ke videonya teman-teman, ini bagian belakang rumah aku, tempat aku buang sampah seperti itu ya, pakai hijau gelangan kalau di belakang rumah itu. Nanti biasanya kalau kering itu bisa dibakar ya teman-teman, jadinya sampahnya itu tidak menumpuk. Lanjut tuh beres area depan TV karena Nana semalam juga tidurnya di depan TV. Alhasilnya masih berantakan seperti ini ya. Mungkin nanti kalau kita anak-anak sudah dewasa mungkin ada yang bantu ya teman-teman ya. Kalau seperti ini jangan harap dulu. Kalau habis tidur pasti sudah lari kemana ke sini. Ada yang nggak sama sih teman-teman. Kalau anakku yang pertama itu sudah hafal banget ya. Kalau ibunya di rumah tuh suka ngomel-ngomel, karena kalau ngomel-ngomel itu sudah gimana ya, katanya itu kayak macan, kayak apa gitu ya bahasanya. Anak yang pertama itu kan sudah ngerti ya. Kalau habis ibu itunya kalau suruh beres-beres, ayo diberesin mainannya itu pasti gitu. Sukanya ibu tuh selalu ngomel-ngomel. Ada gitu. Yang nggak sama sih teman-teman, kalau di rumah itu suka ngomel-ngomel seperti aku, karena gimana ya, kalau sudah melihat apapun berantakan itu bawaannya itu pengen ngoceh aja dan pengen ngomong. Dan pokoknya stabilkan aja ya di rumah bun, jangan sampai kita itu stres dan tidak waras kalau ada di rumah ya. Healing aja bun, sekali-kali itu, seminggu sekali itu pergi kemana gitu. Kalau aku sih seringnya gitu ya, kalau 2 minggu sekali apa makan di luar atau jalan-jalan ke pantai dan yang lainnya, karena itu perlu banget ya untuk seorang ibu ya bun. Kalau setiap hari kita itu ngurusin rumah dan keadaannya seperti itu aja, bisa kita itu stres ya bun. Kalau alhamdulillahnya kalau aku di rumah itu ya bun, tangan itu tidak pernah diem ya, apalagi kalau melihat kotor gitu aja. Bukannya di video aja ya teman-teman ya, kalau tidak di video ini tuh aku lihat apa aja itu rasanya itu gatel-gatel gitu loh tangan bun, mau bersih-bersih. Jadinya tuh aku kadang kalau pengen istirahat aja ya, keluar aja gitu loh biar pikirannya tuh refresh ya. Karena kalau melihat sesuatu yang kotor itu di pikiran tuh agak ganjel dan gimana. Ada samaan gak sih bun kalau seperti itu? Kita tuh diberikan kesehatan ya, dan diberikan untuk beraktivitas yang lebih untuk Allah ya. Masya Allah, kita itu selalu untuk berberes setiap harinya dan disyukuri aja setiap langkah kita. Apalagi ya, Masya Allah sih bisa menghirup udara segar setiap harinya dan bisa melihat matahari terbit selalu untuk setiap harinya. Tetap positif aja untuk mengawali hari-hari selalu ya bun, walaupun kita itu masih pemula ya. Masya Allah, jangan pernah goyah untuk melakukan suatu hal yang lain-lain. Tetap aja semangat bun untuk membuat konten-kontennya, apalagi masih pemula seperti aku ya bunda. Aku semangatin bagi pemula-pemula juga seperti aku ya bunda-bunda ya. Tetap semangat dan tetap strong, jangan sampai goyah apalagi terkena virus-virus teman-teman yang ada di luar sana. Karena pengaruh yang negatif itu di teman-teman itu bisa merusak kita ya, merusak kepribadian kita, mental kita, dan yang lain-lain usaha kita. Jadi kita tuh harus tetap kukuh dan mempunyai pendirian gitu ya teman-teman untuk melakukan suatu hal usaha dan lain-lainnya. Karena apalagi pengaruh dari teman, keluarga, teman dekat itu Masya Allah ya, sangat berpengaruh sekali bagi kita. Kalau teman-teman kita itu pengaruhnya yang positif bisa aja ya, tapi kalau sudah pengaruhnya jelek gitu, Masya Allah bisa mengedonkan kita dan bisa menjatuhkan kepribadian kita. Lanjut ke videonya teman-teman, aku ini potongin rumput di area depan rumah karena sudah tinggi-tinggi dan sudah pada banyak ya, karena juga sekarang itu sudah mulai turun hujan, jadinya itu cepet banget ya bagian-bagian atas itu munculnya. Dan
bagian rumput-rumput suket-suket di bawahnya itu juga sudah mulai banyak dan juga mulai tumbuh. Apalagi sekarang itu di musim penghujan ya teman-teman, jadi super ekstra bersih-bersihnya, apalagi menjabuti rumput seperti ini ya, motongin rumput dan lain-lain itu, karena takutnya juga nanti buat sarangnya hewan. Kemarin aja di rumah itu ada yang hampir ada tamu yang tidak diundang, itu ular datang tiba-tiba ya, dan alhasil sudah bisa terselesaikan ularnya. Alhamdulillahnya ular yang kemarin itu datang di rumah itu tidak terlalu berbahaya ya teman-teman, ular tali pices kecil itu loh, jadi kalau digetak itu dihentakkan kaki aja sudah pergi itu ular. Anak-anak itu kemarin tuh malah seneng aja ya tidak lihat ada hewan gitu, emangnya itu tontonan apa gitu ya, kalau maknya sudah histeris gitu, malah anak-anak itu jingkrak-jingkrak kesenangan gitu lihat hewan apa dikirain gitu ya. Aku tuh potongnya rumput tuh sebisanya aja ya teman-teman, kalau bisanya aku seperti ini dan kalau tidak rapi juga masya Allah tidak masalah ya, karena juga sepenting itu rumput-rumputnya itu tidak menutupi area rumah gitu ya, karena apalagi sekarang itu juga sedikit-sedikit kalau kena hujan itu rumput-rumput pada tumbuh di mana-mana dan berkeliaran. Aku tuh bersihnya itu di halaman rumah ya, di jalanan gitu depan rumah, dan alhasil jalannya itu sepi ya teman-teman, karena di depan juga belum ada rumah, ada tangan kosong, dan ini ada orang yang lewat ya, dan tripodku itu di depan ya. Alhasil masya Allah aku tuh sekarang tuh masa bodoh ya, kalau ada orang lewat dan kadang ada orang yang lihat tripod itu tidak masalah, sementing kita itu tidak merugikan orang lain dan tidak menjadikan orang lain itu rugi. Selagi kita itu menjadikan kegiatan kita itu selalu positif dan tidak merugikan orang lain, tetap aja ya bunda, tetap semangat dan tetap strong. Jangan hiraukan orang-orang yang mencela kita, apalagi yang menjatuhkan karena kita. Orang yang mau sukses itu biasanya dari celaan orang atau dari kita itu harus berusaha sekuat tenaga dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton videoku teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.